Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa karbon turunan alkana ya. Pada video-video saya sebelumnya eh, kita sudah membahaskan tentang apa itu alkana ya. Jadi alkana itu salah satu senyawa golongan karbon rantai terbuka ya, yang memiliki rantai tunggal ya. Jadi setiap ikatan antar atom C-nya itu memiliki ikatan antar atom C-nya tunggal ya. Oke, di sini ada beberapa gugus fungsi senyawa karbon yang merupakan turunan alkana ya. Oke. Yang pertama itu adalah alkohol ya. Alkohol itu adalah suatu senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi OH ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan rantai karbon, nah di situ ada gugus fungsi OH, berarti senyawa karbon itu tergolong alkohol ya. Yang kedua ether ya. Kalau ether itu ada ikatan O di salah satu rantai karbonnya ya. Selanjutnya keton itu punya gugus karbonil ya. Gugus karbonil itu seperti ini teman-teman. Nah ya, ada ikatan C dan mengikat O di sini ya. Nah, itu merupakan gugus karbonil. Selanjutnya aldehid. Aldehid itu mirip dengan keton, cuman di depan C ini itu ada ikatan H ya. Kalau ini kan bisa diisi oleh rantai karbon yang lain, sedangkan H ini adalah atom hidrogen saja ya. Berarti di sini tidak bisa berikatan dengan ikatan antar karbon yang lain, tapi cukup sampai sini saja. Selanjutnya ada haloalkana. Ya, haloalkana itu adalah ikatan antar karbon yang mengikat halogen ya. Halogen itu yang terdapat di golongan 7A pada sistem periodik. Ya. Salah satunya fluor, klor, brom, iodin ya, kayak gitu. Asam karboksilat mirip, ada karbonilnya, tapi di sininya mengikat suatu gugus fungsi OH-nya juga. OH juga. Jadi COOH. Lalu lanjut ester. Ester itu dia terikat pada ada karbonil, ada gugus O, dan bisa diisi oleh rantai karbon yang lain. Seperti itu ya. Untuk tata nama alkohol, kita bagi dulu ada alkohol yang merupakan alkohol rantai lurus seperti yang tadi saya tunjukkan, dan aturan penamaan senyawa alkohol yang rantainya bercabang ya. Oke, untuk yang rantai lurus itu dihitung berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada OH. Misalkan kalau atom C-nya 2 berarti disebutnya etanol. Kalau 3 propanol, kalau 4 butanol ya. Sedangkan untuk rantai penamaan senyawa alkohol rantai bercabang itu dilihat dari atom C yang paling dekat dengan gugus OH dan cabang, tapi yang utamakan dulu adalah gugus OH itu memiliki nomor atom C paling kecil ya. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus mencari rantai C yang paling panjang dari antara cabang yang dibentuk ya. Kayak seperti itu. Nah, contoh misalkan ini ada cabang ya, seperti itu. Nah, kita utamakan carilah rantai yang bisa mendapatkan C yang paling banyak, artinya C terpanjang ya. Nah, tentunya kita mulai dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena rantai C ini itu dekat dengan gugus OH dan begitu juga dengan cabang ya. Berarti satunya dari kanan lanjut ke 4 ke kiri ya. Nah, namanya jadi apa? Nah, kita lihat di sini. Di nomor 2 itu terikat dua gugus metil ya. Nah, yang ini adalah gugus alkoholnya. Jadi kita bisa tulis di 2 ini 2 metil, tulis lagi 2 butanol, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Nah, seperti biasa kita mulai dari kanan ya. Kenapa? Karena di kanan ini itu dekat dengan gugus OH. Kalau misalnya kita mulai dari kiri, itu hanya dekat dengan gugus metil, sedangkan gugus OH-nya terletak di nomor 4 kalau misalkan kita mulai dari kiri. Jadi yang lebih tepat adalah dari kanan ya. Jadi kita kasih nama, ini namanya berarti ya betul,
4 metil 3 butanol. Betul ya. Oke, kita lanjut ke ether. Ether itu adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus O. Ya. Gugus O di tentunya di salah satu bagian rantai karbonnya ya. Nah, di sini ether itu disebut juga alkoksi alkana. Ya, ini contohnya. Nah, ini disebut metoksimetana. Kenapa? Karena di kiri itu terikat gugus metana, tapi karena ini sebagai gugus dari metananya, jadi disebut metoksimetana. Nah, kalau ini, yang paling panjang itu adalah disebut gugus alkana, sedangkan yang paling pendeknya itu gugus alkoksi ya, di metoksibutana. Oke ya, ini yang paling panjangnya ada 4, 1, 2, 3, 4 disebut butana, dan metoksi ini 1 di sini. Begitu juga dengan ini, metoksietana. Yang paling panjang itu kan etana, yang paling pendek itu metana. Jadi disebutnya metoksietana ya. Oke. Untuk tata nama ether. Yang pertama itu lihat periksa jenis gugus fungsinya. Jika memiliki gugus OR berarti senyawa tersebut merupakan senyawa ether. Jadi kita cek dulu ya. Yang kedua adalah rantai alkil yang jumlah atomnya paling sedikit disebut gugus alkoksi, seperti yang tadi jelasin ya. Sedangkan yang jumlahnya paling banyak disebut rantai induk. Yang ketiga, gugus alkoksi diberi nama dengan menggantikan akhiran ana, sedangkan alkana menjadi akhiran oksi, yang pendek tadi ya. Jika jumlah atom C lebih dari 4, beri nomor pada rantai induk sedemikian rupa sehingga gugus OR menempel pada atom C yang paling kecil. Kemudian tuliskan nomor diikuti nama gugus alkoksi berdasarkan jumlah atom C-nya ya. Oke. Ini contohnya. Nah, kalau yang tadi rantai lurus kan udah jelas ya. Nah, kalau misalkan berimbang gini nggak jadi masalah. Etoksi, etana nggak jadi masalah. Ya. Atau misalkan namanya 1 etoksi, etana. Berarti kita mulai dari etoksinya itu dari yang paling rendah ya. Terus gimana kalau beda kiri kanannya misalkan. Nah, berarti yang paling pendek itu adalah gugus alkoksinya. Berarti 1 etoksi, ininya propana 3 ya, rantai ininya. Rantai induknya rantai ini. Alkoksinya yang pendek ya. Oke. Jadi itu ya pemilihan mana yang merupakan gugus alkoksi, mana yang alkana. Jadi gugus alkoksi itu carilah gugus yang paling jumlah C-nya paling sedikit. Itu adalah gugus alkoksi, sedangkan yang paling panjang itu gugus alkananya. Loh, gimana caranya kalau misalkan si rantainya ada yang bercabang di salah satu gugus alkoksi atau alkananya ya. Usahakan yang gugus rantai cabang, ingat ya, yang jumlah C-nya sedikit itu adalah gugus alkoksi. Sedangkan gugus yang banyak C-nya itu propana ya. Jadi tinggal sama aja ya. Jadi ini cuman kalau yang C ini bukan nomor 1 di etoksinya tapi nomor 2 karena 1 sebentar. Nah, ini 1, 2. Nah, di nomor 2 ini adalah gugus etoksinya ya. Ini propananya. Propananya yang ini karena 3 ya. Sedangkan etoksinya di sini ya, alkoksi. Kita lanjut lagi ke gugus aldehid ya. Nah, gugus aldehid itu berbeda dengan gugus tadi alkohol, ether gitu ya. Karena di gugus aldehid ini muncul namanya gugus karbonil ya. Jadi gugus karbonil ini nih gugus yang memiliki C dan O. Namun di aldehid di sini dia ada ikatan H di sini, ya. Oke. Nah, oke. Kalau misalkan gugus karbonilnya ditemukan 1 dan tidak ada gugus atom C lain, itu disebutnya metanal, ya. Tapi kalau ada gugus karbonil dan ada gugus alkil 1 tambah 1 2, jadi disebutnya etanal. Sedangkan propanal 1 2 3 propa. Di sininya ada gugus ininya, jadi ada gugus karbonilnya disebut propanal. Nah, kalau butanal itu ada 1, 2, 3, 4. Butanal. Ya. Ini gugus karbonilnya ada COH, di sini ada kalau ditotalin 1, 2, 3, 4. Jadi termasuk gugus karbonil itu dihitungnya jumlah dari atom C itu ya. Kalau 4 dengan gugus karbonil berarti disebut butanal, kalau 3 dengan gugus karbonilnya itu disebutnya propanal ya. Nah, aturan penamaannya
Nah, kita lihat, cek dulu apakah ada gugus COH dalam rantai itu. Nah, setelah misalkan ada, berarti yang kedua adalah hitung jumlah atom C-nya. Ya, terus tambahkan akhiran al seperti yang tadi saya jelasin. Yang ketiga, jika memiliki rantai cabang, beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari atom C yang mengikat atom O. Jadi, nomor satunya itu dimulai dari gugus karbonil ya. Dimulai ya, dan ya. Terus tambahin al di akhirnya. Misalkan contoh kayak seperti ini, berarti nomor satunya dari kanan ke kiri ya. Coba lihat, C rantai lurus ada 3 propana, jumlah percabangannya 1. Jumlah atom C pada rantai cabang 1 metil, nomor percabangannya 2 ya, seperti biasa. Jadi namanya 2 metil propanal, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang keton ya. Apa itu keton? Nah, keton itu sama yang memiliki gugus karbonil. Cuman kalau yang tadi, kalau aldehid itu diapit dengan atom H. Sedangkan kalau misalkan untuk keton itu diapit oleh tidak ada H-nya, tapi digantikan oleh gugus metil di kedua sisinya ya. Oke. Kalau misalkan seperti biasa, kalau di sini ada jumlahnya 3 mengikat atom karbonil berarti CO ya. Berarti dia disebutnya propanon karena jumlahnya 3, 1, 2, 3. Tapi kalau 4, 1, 2, 3, 4 itu disebutnya butanon. Seperti itu ya. Oke. Jadi si atom karbonilnya terhitung. Nah, ini tata nama senyawa keton ya. Ini dibandingkan dengan gugus alkohol, jadi hampir mirip lah. Kalau alkohol itu diakhiri dengan OL, sedangkan alketon itu ON. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan ada berapa nih? Ada 4 struktur, ada 2 contoh. Nah, di sini ya, di nomor pertama dulu. Gugus ketonnya ada di tengah-tengah, tapi it's okay. Tapi mulainya usahakan gugus keton ini memiliki nomor C yang paling rendah. Ya, misalkan contohnya kita mulai dari kanan. Kenapa dari kanan? Kalau dari kiri dia dapat nomor 4, sedangkan kalau dari kanan itu dapat nomor 3. Berarti kita pilih dari kanan ya. Oke, di nomor 4 ini terpanjangnya ada 6 dan di nomor 4 itu ada gugus metil. Jadi namanya 4 metil 3 heksanon ya. Jadi dahulukan dengan nama si gugus alkilnya, lalu nama letak nomor di gugus ketonnya ya. Begitu juga dengan contoh yang kedua ya, rantai terpanjangnya dari kanan ke kiri, sedangkan di nomor 2 ini ada gugus etil ya. Jadi namanya 4 etil 2 heptanon ya, seperti itu. Nah, kalau untuk asam karboksilat ini ada tambahan seperti asam karbonil, ada gugus karbonil tapi dia salah satu C-nya itu di tangannya itu mengikat gugus OH ya. Nah, ini namanya ada unik, ditambahin namanya asam karboksilat, berarti ditambahin asam depannya. Misalkan contohnya ini ada asam metanoat ya, berarti ini asam, ini metanoat, meta. Kenapa meta? Karena C-nya hanya 1 ya. Ini ada asam, karena C-nya ada 2 disebut asam etanoat. Ini ada asam ya, asam COOH. Terus ini ada berapa? C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti asam butanoat. Begitu juga dengan asam propanoat ya. Nah, aturan penamaannya tentu ya biasa ya, pastikan dulu ada gugus COOH-nya. Yang kedua, rantai induknya berapa? Dihitung jumlah atomnya terus kita diakhiri dengan gugus OAT. Yang ketiga, jika memiliki rantai cabang, beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari atom C yang mengikat atom O ya, yang karbonil tadi. Yang CO tadi, lalu tuliskan nomor percabangannya, nama alkil rantai cabang, nama rantai induk berdasarkan jumlah atom C-nya. Kita bisa lihat contohnya nih. Nah, misalkan ini nomor 1, 2, 3, berarti udah jelas ya itu asam propanoat. Nah, kalau ada rantai cabang berarti nomor satunya di sini. Nah, nomor 2 sebagai letak cabang rantai alkilnya, terus yang 3 jadi asam 2 metil propanoat ya. Oke, yang selanjutnya adalah ester ya.
Nah, kalau ester itu sebenarnya perluasan dari asam metanoat. Cuman kalau tadi kan COOH, ini COOR ya. Nah, ini COOR di sini ya. Ada R-nya lagi. Gugus metil itu adalah gugus yang terikat pada gugus CH3 yang O ini. Ya, ini gugus CH3 itu disebut gugus metil, sedangkan ini dihitungnya etan, gugus alkanoatnya ya. Jadi ini metil etanoat. Ya. Nah, kalau misalkan ini metil butanoat, berarti metil ini yang terikat pada gugus O-nya yang pendek ini, terus ininya 1, 2, 3, 4, ini gugus alkanoatnya. Jadi mulai dari C ini ya. Jadi butanoat. Kalau ini metil propanoat, berarti ini metil di sini 1. Ya, kalau misalkan 2 di sini berarti etil ya. Ini metil, di sininya propanoat 1, 2, 3 propanoat gitu, ya. Nah, ini rantai alkil yang terikat pada O di sini, sedangkan ini rantai alkanoatnya ya. Dimulai ini juga terhitung ya.